Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Della Rahmadita, NIM 40, PBSI 7A, akan mempresentasikan makalah yang berjudul Penggunaan Bahasa Gaul dalam Postingan WhatsApp periode April-Mei. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan. Yang pertama, latar belakang masalah. Teknologi pada saat ini semakin maju, baik itu televisi, handphone, komputer, dan lain sebagainya. Bahkan, terdapat alat komunikasi yang dapat dibawa kemanapun, yaitu handphone. Alat komunikasi tersebut memiliki daya tarik yang sangat tinggi bagi masyarakat. Apalagi handphone dilengkapi dengan fitur Android yang memudahkan pengguna untuk mempunyai aplikasi di media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Pada media sosial WhatsApp, pengguna bisa melakukan komunikasi melalui telepon, chat, video call. Selain itu, juga bisa membuat status di postingan sehingga orang lain mengetahuinya. Biasanya, pengguna WhatsApp memposting status dengan kata-kata atau bahasa yang tidak baku atau bisa dikatakan dengan menggunakan bahasa gaul. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, adapun rumusan masalahnya adalah apa saja kesalahan bahasa yang terdapat dalam postingan WhatsApp periode April-Mei. Kemudian, tujuan penulisan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan kesalahan bahasa yang terdapat dalam postingan WhatsApp periode April-Mei. Yang terakhir, manfaat penulisan. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu memberikan wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang suatu kesalahan bahasa, khususnya kesalahan bahasa yang terdapat dalam postingan WhatsApp dalam penulisan bahasa gaul. Yang kedua, manfaat praktis. Diharapkan dapat digunakan bagi peneliti lain untuk dapat menerapkan penggunaan bahasa yang baik dan benar sesuai kaidah kebahasaan. Selanjutnya bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama, penelitian relevan. Dalam suatu penelitian relevan dibutuhkan untuk membandingkan penelitian yang dibuat dengan penelitian sebelumnya. Penelitian mengenai kesalahan bahasa dan penggunaan bahasa gaul pernah diteliti sebelumnya, yaitu oleh penelitian dengan kodrat Eko Putro Setiawan, Wikske Juliantiana dengan judul Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia pada Status dan Komentar di Facebook. Mempunyai kesamaan dalam penelitian ini, yaitu dalam hal penggunaan teorinya, yaitu mengenai kesalahan bahasa Indonesia yang terdapat dalam media sosial. Perbedaannya yaitu dalam sumber datanya. Selanjutnya, penelitian dengan teori ini juga dilakukan oleh Aufa Rifat Aziza dengan judul Penggunaan Bahasa Indonesia dan Bahasa Gaul di Kalangan Remaja. Mempunyai kesamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama dalam teorinya, yaitu mengenai kesalahan bahasa dan bahasa gaul. Perbedaannya dalam sumber datanya. Kemudian selanjutnya, kesalahan bahasa. Bahasa adalah sarana komunikasi yang sangat penting bagi masyarakat dan sebagai media untuk interaksi antara individu yang lain dengan individu lainnya. Bahasa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bahasa lisan dan bahasa tulisan. Bahasa lisan adalah bahasa yang diperoleh oleh alat ucap manusia yang dilakukan dengan secara langsung, sedangkan bahasa tulisan adalah bahasa yang disampaikan dengan bentuk tulisan. Kemudian kesalahan berbahasa adalah pemakaian bentuk-bentuk tuturan sebagai unit kebahasaan yang meliputi kata, kalimat, paragraf yang menyimpang dari sistem kaidah kebahasaan bahasa Indonesia, serta pemakaian ejaan dan tanda baca yang menyimpang dari sistem ejaan dan tanda baca yang telah ditetapkan sebagai mana dinyatakan dalam buku ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Analisis kesalahan berbahasa adalah suatu cara atau langkah kerja yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data
mengidentifikasi kesalahan, menjelaskan kesalahan, dan mengklasifikasi kesalahan yang terdapat dalam data yang telah ditemukan. Selanjutnya ada variasi bahasa. Variasi bahasa merupakan penerapan dari ketidakadanya keseragaman atau dari perbedaan dalam berbahasa. Perbedaan bahasa akan lebih jelas apabila berasal dari daerah yang berlainan, kelompok sosial yang berbeda, dan lain sebagainya. Variasi bahasa disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam dan dikarenakan oleh para penuturnya yang tidak homogen. Salah satu variasi bahasa yaitu bahasa gaul. Variasi bahasa disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam dan dikarenakan oleh para penuturnya yang tidak homogen. Bahasa gaul pada umumnya digunakan sebagai sarana komunikasi antara remaja sekelompoknya selama kurun waktu tertentu. Hal ini disebabkan bahwa remaja memiliki bahasa tersendiri dalam mengungkapkan ekspresi diri. Selanjutnya ada media sosial. Media sosial adalah sebuah sarana yang dibuat untuk memudahkan interaksi sosial dan komunikasi dua arah. Media massa dapat digunakan sebagai sarana membangun popularitas dan ekstensi diri, sarana untuk pemasaran, serta berkomunikasi dengan orang lain melalui bahasa lisan maupun tulisan. Media sosial banyak sekali macam-macamnya. Salah satunya adalah WhatsApp. WhatsApp adalah aplikasi dengan kecanggihan internet yang dapat dihadirkan sebuah media sosial yang digunakan untuk mempermudah berkomunikasi jarak jauh. WhatsApp merupakan alat komunikasi media online dalam media sosial yang dapat berupa penyampaian bahasa secara tertulis maupun secara lisan, serta digunakan untuk memposting status. Kemudian bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif karena penelitian ini berisi kata-kata, kalimat, dan juga ungkapan yang memaparkan suatu pengalaman atau perasaan yang dituangkan dalam bahasa kemudian dianalisis penggunaan bahasanya. Selanjutnya, objek penelitian. Objek dalam penelitian ini yaitu bahasa gaul dalam postingan di WhatsApp periode April sampai Mei 2022. Postingan di WhatsApp yang berisi kata-kata dengan menggunakan bahasa gaul atau bahasa yang kurang baku yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Kemudian, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan kajian analisis bahasa, karena dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada penggunaan bahasa gaul yang benar sesuai kaidah bahasa Indonesia dan juga penggunaan variasi bahasa. Dalam media sosial, terutama WhatsApp, banyak sekali yang menggunakan bahasa gaul. Kemudian data dan sumber data. Data dalam penelitian ini berupa teks, kata, kalimat, atau paragraf yang terdapat kata-kata yang tidak baku. Kemudian sumber data. Sumber data dari kegiatan penelitian ini berupa bahasa gaul dalam postingan di WhatsApp periode April sampai Mei 2022. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu teknik catat, teknik simak, dan teknik baca. Proses pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui tahapan, yaitu yang pertama membaca postingan di WhatsApp, kemudian mencari kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Setelah itu, data-data yang sudah ditemukan dicatat agar data tersebut tidak hilang atau tidak lupa. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data dilakukan dengan cara membaca postingan WhatsApp, kemudian mencatat data-data yang salah dalam penulisannya. Dalam teknik ini, lebih memerlukan ketelitian dalam mencari data-data yang diperlukan. Selanjutnya yaitu bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, hasil penelitian. Peneliti memiliki 3 data yang telah ditemukan dalam
postingan WhatsApp orang lain. Yaitu data yang pertama, postingan dari Asri, terdapat istilah bahasa gaul dan singkatan yang ditemukan dari hasil pengamatan dalam media sosial WhatsApp, yaitu kata kesel yang termasuk plesetan dari kata kesal. Kemudian kata pingit yang merupakan bahasa gaul yang berarti banget. Selain itu juga terdapat kata napa yang termasuk singkatan dari kata kenapa, singkatan ORG yaitu singkatan dari kata orang, kata ngatur yang seharusnya adalah mengatur, kata lihat seharusnya yang benar yaitu lihat, singkatan CMAN merupakan singkatan dari kata cuma, singkatan DR termasuk singkatan dari kata depane yang seharusnya sesuai dengan kaidah kebahasaan yaitu depannya, kata sebenere yang seharusnya sesuai kaidah kebahasaan adalah sebenarnya, singkatan GK atau gak seharusnya yang sesuai dengan bahasa Indonesia yaitu tidak, dan kata tahu seharusnya ditulis tahu. Selanjutnya, data yang kedua yaitu postingan dari Dita, terdapat istilah bahasa gaul dan singkatan dalam postingan WhatsApp yaitu singkatan BG yang mempunyai arti bagi, bahasa gaul kalian yang mempunyai arti kalian, singkatan YG yang merupakan singkatan dari yang, kata kepengen merupakan bahasa gaul dari kata kepingin atau ingin, kemudian kata pesen termasuk kata plesetan dari kata pesan, kata varian menggunakan huruf F seharusnya yang sesuai dengan kaidah kebahasaan adalah varian dengan kata atau dengan huruf menggunakan kata depan V. Kata original seharusnya ditulis dengan original. Dan selanjutnya yaitu singkatan BBQ termasuk singkatan dari barbecue, singkatan DLL termasuk kepanjangan dari dan lain-lain. Selanjutnya data yang ketiga yaitu postingan dari Maulidah, terdapat istilah bahasa gaul dan singkatan yaitu pada postingan WhatsApp adalah terdapat kata zaman yang seharusnya sesuai dengan kaidah kebahasaan yaitu zaman, kata udah mempunyai arti sudah, kata aja termasuk singkatan dari kata saja, kata duit seharusnya yang baku adalah uang, kata HP termasuk singkatan yang mempunyai arti handphone, kata dapat penulisan yang benar seharusnya dapat. Kemudian kata online sebaiknya penulisan yang benar yaitu miring dengan singkatan dari online. Kata DGN merupakan singkatan dari kata dengan. Dan selanjutnya yaitu pembahasan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti dalam media sosial WhatsApp, diketahui bahwa penggunaan bahasa gaul oleh pengguna media sosial khususnya WhatsApp sangat tinggi. Bahasa gaul akan menyulitkan orang awam dalam mengambil makna. Apabila sudah terbiasa menggunakan atau menulis kata-kata dengan bahasa gaul, akan membuat seseorang lupa bahkan tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan atau PUEBI. Bahasa gaul untuk remaja bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi sebagai alat untuk mengaktualisasikan diri. Penggunaan bahasa gaul bagi kalangan remaja bisa menjadikan eksistensi diri. Menggunakan bahasa gaul dianggap sebagai sebuah kreativitas sehingga memunculkan ragam bahasa dari istilah gaul. Masalah yang muncul dari penggunaan bahasa gaul yaitu pesan tidak tersampaikan secara sempurna dari sumber kepada orang lain, karena tidak semua orang mengerti makna dari bahasa gaul atau bahasa yang telah disingkat. Peneliti memilih media sosial dalam penelitian ini karena media sosial terutama WhatsApp yang biasanya digunakan oleh masyarakat khususnya remaja. Remaja biasanya sering menggunakan bahasa gaul karena apabila menggunakan bahasa Indonesia terlalu formal sehingga mereka lebih senang menggunakan bahasa gaul atau bahasa singkatan jika berkomunikasi melalui media sosial. Selanjutnya yaitu bab kelima yaitu penutup. Yang pertama, simpulan. Bahasa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bahasa lisan dan bahasa tulisan.
Bahasa lisan adalah bahasa yang diperoleh dari alat ucap manusia yang dilakukan secara langsung. Sedangkan bahasa tulisan adalah bahasa yang disampaikan dengan bentuk tulisan. WhatsApp merupakan alat komunikasi secara online dalam media sosial yang dapat berupa penyampaian bahasa secara tertulis maupun lisan. Pada media sosial WhatsApp, pengguna bisa melakukan komunikasi melalui telepon, chat, video call. Selain itu juga bisa membuat status yang diposting sehingga orang lain mengetahuinya. Biasanya pengguna WhatsApp memposting status dengan kata-kata atau bahasa yang tidak baku atau bisa dikatakan dengan menggunakan bahasa gaul. Kesalahan berbahasa adalah pemakaian bentuk-bentuk tuturan sehingga unit kebahasaan yang meliputi kata, kalimat, frasa yang menyimpang dari sistem kaidah bahasa Indonesia baku, serta pemakaian ejaan yang tanda baca yang menyimpang dari sistem ejaan dan tanda baca yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam buku Puebi. Kemudian adalah saran. Dengan dibuatnya laporan ini, semoga dapat membantu dan menjadikan referensi mahasiswa yang akan menganalisis mengenai kesalahan berbahasa. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.